Salatu wassalamu ala Rasulullah Mustafa wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ahli sidqi wal wafa. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita ngobrol publish or perish nih. Saya lagi di luar kampus, mohon maaf. Ini dalam acara rapat dengan fakultas. Saya mecah sendiri ke sudut yang tidak ada orang untuk nyapa teman-teman hari ini. Alhamdulillah kita masuk di hari yang nyaris kita mendekati Ramadan, tetapi tetap kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampailah kita di bulan Ramadan insya Allah yang tinggal beberapa jam lagi mungkin, atau hari ya. Baik teman-teman sekalian, kita main publish or perish ya. Saya izin share screen dulu, saya coba akan hidupkan POP saya. Baik. Screen, kemudian share. Mohon maaf kalau ada suara-suara yang masuk karena ini di tempat umum. Baik, teman-teman setelah mendownload Publish or Perish, nanti akan ada icon seperti ini, shortcutnya. Publish or Perish 8. Ini penting, kenapa? Karena kalau kita di Google Scholar yang kemarin, begitu kita mau cari satu paper, satu makalah ilmiah, maka kita satu-satu tuh harus ngetik dulu tuh judulnya, keywordnya kita kasih situ, kemudian munculnya satu-satu, scroll. Kalau di Google Scholar, misalnya saya buka Google Scholar, ya, ini ya, kemudian saya coba ketikkan Google Scholar, ini, kemudian akan masuk ke Google Scholar. Begini, kemudian saya mau cari satu artikel tentang misalkan tafsir ya, tafsir siapa nih, tafsir ideological trend, Qurtubi, tafsir literatur misalkan. Maka dia akan membawa kita kepada berbagai macam related artikel yang terkait di Google Scholar itu. Kita scroll sampai bawah, dan jumlahnya sangat banyak, ada 42.000. Sekarang permasalahannya muncul ketika kita punya Mendeley atau Zotero atau reference manager yang lain. Terus kita mau semua data ini di 42.000 ini kita unduh secara langsung. Bisa nggak itu kita lakukan? Kalau di Google Scholar nggak bisa. Kita mengunduh misalkan 1.000 data ini langsung, nggak bisa. Tapi kalau kita pakai Publish or Perish memungkinkan kita untuk mendownload secara massal dalam satu kali download. Kalau kita mau download satu-satu kan harus satu-satu. Misalkan ini Wujuh Al-Quran, a branch of tafsir literatur. Kita klik baru kita download satu-satu. Atau kita masukin ke library satu-satu. Nah itu kan repot banget kalau kita kayak gitu. Nah, caranya adalah dengan Publish or Perish. Saya akan masuk ke Publish or Perish saya. Biasanya disingkat POP, Publish or Perish. Kalau ada yang bilang Publish or Perish, ada juga yang bilang POP, macam-macam ya. Kita POP ya nggak apa-apa, Publish or Perish nggak apa-apa. Klik double aja, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Setelah diinstal, setelah kita masukkan ke PC atau laptop kita. Ya, sebentar, tampilannya seperti ini. Ya. Ini tadi, ini pencarian saya delete aja, saya delete. Ya. Tampilan awal seperti ini. Nah, ringkasnya, kita mau cari dataset. Ingat ya, dataset, bukan data utuh. Dataset itu ya informasi tentang nama penulis, kemudian judul artikel, kemudian tahun terbit, itu namanya dataset. Kalau PDF-nya, nah itu artikel utuhnya. Kalau saya bilang dataset, berarti artikel yang hanya memuat identitas dari artikel itu. Tidak selalu PDF-nya kita angkut. Tapi kalau kita mau download utuh, ya bisa juga. Nah, di sini disediakan beberapa select an exciting research to inspect or modify it. Jadi kita dikasih beberapa web pengindeks internasional selain Google Scholar yang bisa kita pakai untuk mencari paper atau artikel kita di dalam Publish or Perish ini. Anggaplah kita hanya menggunakan Google Scholar nih. Kita tadi kan masuk ke sini ya, Google Scholar nih banyak nih tafsir literatur. Mau kita masukin semua, mau kita download semua, repot banget tuh. Nggak selesai-selesai itu nanti. Dari sekarang sampai presidennya ganti berapa kali nggak selesai. Lama banget tuh. Nah, kita pakai Publish or Perish ini.
langsung masuk ke Google Scholar. Yang teman-teman lakukan adalah ini, masuk ke Google Scholar. Yang ada bintangnya 1. Nah, kalau dia ada bintang 1, di sini dituliskan free data source. Jadi, data ini adalah data gratis yang boleh kita ambil secara cuma-cuma. Kalau bintangnya 2, free registration required. Jadi, kita perlu registrasi ke akun itu, ke akun pencarian. Kemudian kalau ketiga, external subscription. Jadi kita harus bayar kalau dia ada bintangnya 3. Kita bisa lihat di sini, Crossref itu pengindeks juga, kayak Google Scholar sama. Bintangnya 1, berarti gratis tuh. Google Scholar itu bintangnya 1, berarti gratis. Google Scholar Profile ini bintangnya 1, berarti gratis. PubMed ini untuk kesehatan ya, kalau teman-teman bergerak di bidang ilmu kesehatan, penelitiannya banyaknya di PubMed, tidak di Google Scholar. Open Alex bukan bakso Alex. Open Alex ini ya pengindeks juga, dia gratis. Scopus bintangnya 2, berarti kita harus registrasi dulu di Scopus. Tapi kita gratis, registrasi dulu tapi. Semantic Scholar ini bintangnya 2, berarti kita perlu registrasi walaupun itu nanti nggak ditarik biaya apapun. Web of Science, WOS, yang terkenal WOS, kita perlu bayar dana, satu subscription untuk bisa mengunduh dataset dari WOS. Anggaplah sekarang kita pakai Google Scholar nih, yang gratisan aja nih. Saya klik Google Scholar, maka Google Scholar Search ini akan keluar identitas author, kemudian publication name, title word, keyword, maximum number of results, years, di sini ada tahun, ada ISSN, ada search, search direct, clear all, ada new. Nah, sekarang anggaplah saya ingin mencari satu artikel yang saya tahu temanya, tapi saya tidak pedulikan siapa autornya. Maka saya tulis di sini di keyword. Bisa tulisin di keyword. Misalkan usul keyword apa nih? Kita mau cari apa nih misalkan? Nyari apa nih ya? Keyword nih. Nyari jodoh jelas nggak bisa kalau di sini. Nyari keyword. Misalkan keywordnya adalah misalkan apa, interpretation, tafsir gitu aja deh. Tafsir. Kemudian Al-Quran, kemudian COVID, misalnya. Nah, sudah kita input keywordnya, maksimum number of results, ini juga kita kendaliin. Kita mau yang kita jaring berapa? 10, 20, 50, 100, atau 1000. Angka yang ada di sini itu adalah angka maksimal. Jadi bisa jadi kalau kita set ke 50 misalkan, bisa jadi kalau artikelnya hanya ada 45, ya yang muncul 45. Jumlah maksimalnya 50. Kalau kita set 1000, yang ketemu kok 900, ya yang keluar 900. Sisanya kemana? Ya memang nggak ada gitu. Tapi kalau lebih dari itu, lebih dari 1000 artikelnya, kita setnya 1000, maka yang dapat cuma 1000. Yang paling relevan. Gitu. Kita set yang dikit aja ya, misalkan 50, biar cepat. Kemudian years-nya kita atur. Kita mau cari keyword ini di tahun berapa? Misalkan tahun 2010, misal sampai 2023 misalkan. ISSN kita nggak tahu. Ya udah, ini aja cukup keyword, maximum number of results, kemudian juga years. Oke, gitu ya. Kemudian sebentar. Tempatnya mau dipakai apa enggak nih? Saya pakai meja orang lain. Saya search nih, search aja nggak apa-apa. Oh enggak. Kita tunggu sampai 50 resultnya keluar. Sampai oke, saya dapat baru 40. Apakah ada 50? Kita tunggu. Iya, kita dapat ini paper, berbagai macam paper ya. Langsung nih dapat segini banyak. Kalau di Google Scholar kan harus satu-satu. Kita dapat segini banyak langsung. Nah ini judul papernya, authornya, tahunnya bisa kita urutin, publication-nya bisa, publisher-nya pun bisa kita tahu. Nah, kemudian informasi umumnya kita cari di sini, citation metric yang di atas ini, pojok kanan atas, itu ada publication years 20 sampai 23 tentang waktunya. Citation years
3. Jadi rata-rata citasi per tahun dari 2020 sampai 23 hanya 3 yang kena citasi. Berarti dikit nih. Kemudian paper yang kejaring itu 50, berarti maksimal. Kita set di sini angka 50, kena maksimal 50. Citation semuanya 119. Cites per years, persentase citasi per tahunnya ada 39,67%. Cited paper yang di cite itu 2,38 persentasenya, sampai bawah semuanya ada keterangan. Itu kita langsung dapat segini banyak penjaringan paper kita. Nah, dari sekian banyak paper, ini bisa kok kita langsung baca. Misalkan kita yang ini nih, Alfivi ya, yang nomor 4 ini, Avivi, ini kita klik, nanti di sini ada paper detail. Ini detail keterangan papernya, ada di sini. Atau kita mau buka, bisa aja kita klik double, nanti kita dibawa langsung ke websitenya, di mana artikel itu berada. Kita tunggu. Saya mohon maaf sekali teman-teman, hari ini tidak bisa lama. Mungkin kita ketemu nanti kita ulas ulang untuk kuliah ini di temuan. Paling enggak saya sampaikan dasar-dasarnya. Ini tadi kan kita ke POP, terus kita klik yang ini Tafsir Al-Maidah vers 6 ini. Bla 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 bla. Ini jurnalnya ada Al-Iman, Journal of Islamic Studies. Kita masuk ke sana, kemudian ini kita dibawa ke jurnal itu. Downloadnya di PDF-nya, tinggal kita download. Tapi kita punya metadata sebanyak ini, 50 metadata ini kita punya nih gratis. Nah, 50 ini kita bisa save result. Kita klik save result, kemudian result as CSV. Kalau kita mau analisa, mau bikin tabel misalkan, bisa nih result as CSV. SCSV. Kita kasih judul misalkan literatur tafsir. Ya, CSV file. Saya taruh di desktop aja biar gampang nyari, save. Ya, sudah kita save di CSV, maka kita buka di Excel. Excelnya kita buka. Ingat ya, tadi formatnya CSV. CSV itu tidak bisa langsung dibuka di Excel. Dia harus Excel dan data. Jadi tampilan seperti ini tidak bisa langsung insert atau kita buka filenya tadi, nggak bisa. Jadi bisa ke desktop. Nah ini kan literatur tafsir. Ini kalau kita klik dia ambiar nih filenya, pecah. Ini nggak boleh, harus kita bukakan Excel dulu. Kemudian kita masuk ke data di atas. Kemudian form text or CSV, ini kita pilih. Kemudian baru kita import CSV yang tadi kita download dari POP tadi. Ya, di desktop. Nah, literatur tafsir kita ambil, kita import. Oke, terus kita load. Sudah diimport, kemudian di load. Ya, kita dapat ini data ini. Nah, ini penting sekali data ini. Years-nya kita dapat, source-nya kita dapat, publisher, URL-nya kita dapat, datanya ini juga kita dapat, bulan tahunnya, site paper-nya kita dapat semua. Lengkap ini. Oke, abstraknya pun kita dapat. Ya, sampai akhir. Misalkan kita mau bikin grafik nih. Di tahun sekian sampai tahun sekian. Oke, ini kita blok aja. Misalkan begini, kemudian sampai bawah. Ya, sampai ini misalkan. Kita mau bikin grafik, maka home atau insert recommended chart. Kita klik recommended chart. Akan kelihatan seperti ini. Kemudian kita oke. Nanti akan keluar chartnya. Saya ulangi lagi, ini bisa diblok seperlunya. Itu. Kemudian kita recommended chart. Chartnya akan muncul seperti itu. Ya. Misalkan gini. Ini recommended chart. All charts. Nah, kita mau menganalisa ini bisa aja kita oke. Maka chartnya akan keluar. Jadi ini ada di tahun ini ada di tahun ini, terus penerbitnya ini semuanya ada di sini semua. Jadi kalau teman-teman mau bikin chart dari Excel,
yang file CSV, nggak perlu dimasukin ke Word, bikin chart sendiri, kemudian kita masukin satu-satu, nggak usah, blok aja, kemudian insert recommended chart, nanti keluar dari situ. Nah, ini fungsinya untuk literatur review. Jadi misalkan ini mau kita buat literatur reviewnya nih, awareness of occupation fiqh, Islamic jurisprudence and law, ini, terus dia tahun berapa, source-nya apa, temuan barunya apa, baca di abstraknya, langsung ke abstraknya. An essential bla 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 bla, abstraknya ini bisa kita copy atau bisa kita lebarin supaya kelihatan abstraknya. Bisa kita lebarin atau bisa begini, atau kemudian web text. Nah, ini bisa kita baca abstraknya. Jadi pengetahuan kita tentang 50 paper itu mantap tuh. Kita bisa tahu tentang 50 paper itu. Baik, ini ngunduh, bahasa saya adalah memanen referensi secara massal dalam hitungan yang cepat dengan publish or perish. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tafadhol. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ada. Minggu depan kita praktek tuh, harus di kelas. Minggu depan kita double prakteknya. Praktek publish or perish sama Mendeley sekalian atau Scopus. Itu ya, teman-teman silakan nanti dipraktekin di rumah nih. Caranya seperti ini, minggu depan tak tagih. Kalau suruh maju harus bisa minggu depan pokoknya. Minggu depan tak tagih. Semua laptop harus sudah terinstall POP minggu depan. Publish or perish ini. Dan setiap pemilik laptop harus bisa mengoperasikan POP. Caranya buka gampang. Awal gini ya, my search. Ini saya tutup dulu search. Google Scholar Search nih. Kemudian saya tuliskan title word-nya atau keyword-nya. Kemudian saya batasi maximum number of results. Kemudian years-nya saya tentukan atau tidak. Kalau mau saya tentukan tinggal diisi. Kemudian search. Nanti akan keluar. Segampang itu? Ya, segampang itu. Dari sini belum akan kelihatan dampak dari POP ini sebelum POP ini dinikahkan dengan Mendeley. Kalau POP ini sudah ketemu sama Mendeley, maka ini akan sangat kelihatan dampak kemudahan. Ada yang ditanyakan sampai sini? Cukup? Maaf, izin bertanya, Pak. Burhanuddin, silakan. Mohon maaf, tadi saya tidak mengikuti dengan sepenuhnya ya. BOP ini bisa didapat dari mana, Pak, kalau boleh tahu? Kita coba ya ke website. Sebentar kita geser. POP, unduh aja publish or perish. Tulis saja publish or perish gitu. Kemudian masuk ke ini, websitenya adalah herzing.com. Publish or perish herzing.com. Masuk. Kemudian pastikan kita mengunduh publish or perish yang Windows, bukan yang Apple Macintosh. Ini publish or perish on Microsoft Windows. Kita klik aja, nanti kita diarahkan ke link download-nya. Ya, scroll ke bawah, kita ketemu nih, publish or perish installer for Windows, 2,9 MB. Kecil banget itu ukurannya. Langsung aja di-download, terus diinstal seperti biasa. Next gitu. Nanti tampilannya setelah di-download akan muncul seperti itu. Begitu. Burhanuddin. Sudah jelas? Syekh Burhan? Siap, jelas Pak. Jazakumullahu khairan. Gampang. Pokoknya tugasnya adalah dicoba publish or perish-nya, diinstal di laptopnya. Minggu depan tak tagih semuanya. Karena ini easy, so easy. Gampang banget. Sahal jidat. Bisa diulang cara copy ke Excel? Bisa. Gini. Caranya adalah copy result. Ini saya cari dulu ya. Misalkan saya mau cari ekonomi sirkular. Bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh. Terus search. Waktunya saya nggak batasi biar sedapatnya aja. Waduh, kok malah not responding. Oke, dapat, saya stop. Ini dapat segini ya, tentang ekonomi silkur. Ini kan sudah ada, dan semuanya kan sudah di checklist ya. Ini saya cancel dulu, biar berhenti.
Oke, berhenti dulu. Ya, sampai segini aja. Udah di checklist semua nih otomatis. Kemudian langsung aja save result. Ini ada di sini. Save result. Kemudian result as CSV. Result as CSV kalau mau dipakai di Excel. Klik. Kemudian ininya diganti nama aja nih. Misalkan IKT. Yes. Text or CSV. Sudah. Kemudian save. Nah, dia udah masuk tuh. IKT yes, ya kan? Kemudian kita buka Excel, sheet baru misalkan, masuk ke data, jangan insert ya, data, kemudian tulis yang ada tulisannya form text or CSV, masuk ke situ, kemudian kita import, IKT yes, import. Kita diikuti aja, tinggal diikuti prosedur selanjutnya. Load. Nah, sudah di load, kemudian yes, sudah selesai sampai situ. Begitu ceritanya. Gampang kan? Ini nanti bisa untuk data bacaan kita nih. Lebih dari itu kita bisa bikin paper, artikel dari Excel yang ini tadi. Caranya gimana? Nanti di pertemuan besok setelah kita ketemu Mendeley. Ini bisa jadi bahan untuk skripsi kita. Baik. Ada yang ditanyakan lagi? Silahkan.